Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di Waalaikumsalam. sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan sistem pengelolaan data alumni dari kelompok cepat lulus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erdes Perlolita. Dan saya Adila Fitri Hafida. Dan kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi, untuk pengelolaan data alumni merupakan aspek penting bagi sebuah institusi pendidikan dalam membangun komunikasi dan jejaring yang berkelanjutan antara kampus dan para lulusannya. Namun, pada kenyataannya, banyak data alumni yang masih tersebar dan tidak terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan proses pelacakan informasi seperti riwayat pekerjaan dan kontribusi alumni terhadap institusi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan data alumni yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mempermudah proses pendataan, pembaruan informasi, serta pengolahan laporan secara cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan hubungan antara alumni dan pihak kampus dapat terjalin lebih baik serta mendukung berbagai kegiatan seperti tracker study, rekrutmen, dan pengembangan karir alumni. Lalu untuk tujuannya yaitu menyediakan database alumni yang terstruktur, mempermudah pencarian dan pelaporan data alumni, yang terakhir meningkatkan hubungan antara alumni dan institusi. Untuk beberapa fitur utamanya, yang pertama ada login multi-user, yaitu memasukkan admin dan alumni. Yang kedua ada manajemen data, menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data alumni. Yang ketiga, mengekspor data. Jadi di sini untuk mengekspor ke Excel atau PDF. Yang keempat, dashboard statistik, menampilkan data alumni berdasarkan tahun, jurusan, atau pekerjaan. Yang kelima, notifikasi informasi, mengupdate kegiatan alumni. Lalu untuk skema di sini, yang pertama alumni melakukan login atau registrasi, mengisi, memperbarui data pribadi dan pekerjaan, lalu data tersebut disimpan di database, dan admin dapat melihat, memverifikasi, lalu membuat laporan. Yang kelima, sistem menampilkan data alumni secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart atau alur dari aplikasi ini sendiri. Jadi, saat alumni setelah registrasi akan masuk ke dalam menu pilihan di mana di sini ada tambah data, ada cari alumni, ada lihat statik, ada update data alumni, ada hapus data, ada tampilkan semua data, ada ekspor download data, juga ada keluar atau aplikasi. Nah, kalau misalnya dari tambah data, di sini kalau misalnya dia memilih tambah data, maka akan masuk ke dalam aplikasi menu tambah data. Jadi kalau misalnya dia sudah menambahkan data, dia akan langsung database itu menyimpan dari data yang akan disimpan. Terus kalau cari alumni di sini tinggal memasukkan saja pilihan pencariannya menggunakan nama, pekerjaan, atau ID atau segala macamnya. Jika sudah nanti database akan menyimpan hasil pencarian itu dan juga langsung mengeluarkan output data dari hasil pencarian yang dilakukan. Terus ada lihat statistik. Di sini otomatis kita akan melihat dari tampilan data dari data statistiknya itu sendiri. Terus untuk update data alumni, dia akan masuk ke dalam menu update data, tuh, itu dari semua informasi yang akan diupdate. Jika sudah, nanti database akan menyimpan dan juga akan mengeluarkan output datanya itu sendiri. Terus ada hapus data alumni. Hapus data alumni ini bisa berdasarkan nama ataupun ID. Jadi kalau misalnya sudah diketik eh, data yang ingin dihapus, otomatis database akan menghapus data tersebut. Terus ada tampilkan semua data. Jadi otomatis kalau kita langsung pencet menu ini, hasil output yang diberikan adalah menampilkan seluruh data dari alumni yang ada di dalam sistem aplikasi pengelolaan data ini. Terus yang terakhir untuk export data, jadi di sini saat export data ini nanti ada memilih jenis dokumen apa yang akan dipilih. Nah, kalau sudah nanti otomatis sistem akan mengekspor data dan akan mengeluarkan hasil dari informasi dari segala informasi alumni menuju ke dokumen yang akan diekspor. Kalau misalnya tidak ada lagi yang dipilih dari menu yang sudah ada, bisa langsung keluar. Jadi otomatis aplikasi akan langsung selesai.
Terus di sini seperti ini contohnya kayak alumni harus kasih memasukkan angka, pilihan menu dan jika sudah memasukkan angka bisa ke proses setiap menu. Bisa tambah alumni, dia menginput data alumni dari NPM, nama, tahun lulus, jurusan, fakultas, pekerjaan, email, dan nomor telepon yang dan otomatis akan tersimpan di database. Terus ada cari alumni dengan mencari data alumni, terus berdasarkan beberapa kriteria dan juga akan menampilkan hasil dari database. Seperti tadi juga ada lihat statistik, dia ini menampilkan hasil statistik alumni berdasarkan tahun lulusan, jurusan, dan juga fakultas. Untuk update data alumni, dia akan memperbarui data alumni, kolom yang dikosongkan tidak diubah, dan data tersimpan ke dalam database. Untuk hapus data alumni, dia dapat menghapus data alumni berdasarkan kriteria pencarian yang telah diinput sebelumnya. Terus ada tampilkan semua data, dia itu menampilkan seluruh data alumni dalam database. Dan yang terakhir untuk ekspor atau download data itu mengekspor data alumni ke format file yang dipilih. Dan jika tidak, dia akan masuk ke dalam menu nol atau keluar, dia itu akan langsung menutup aplikasi sistemnya itu sendiri. Jadi di sini awal kita tampilkan dulu dari menu bentuk 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 awalnya seperti ini. Jadi ada 7 pilihan kayak tambah tambah data, cari alumni, lihat statistik, update data, hapus data, tampilkan semua data, export atau download data juga keluar. Jadi kita pilih aja. Di sini ada langsung kalau bisa tambah data langsung kita masukkan aja informasi dari eh, alumni yang ditambahkan dari nama, NPM, jurusan, tahun lulusan, fakultas, pekerjaan, email, dan juga nomor telepon. Nanti kalau misalnya sudah berhasil ditampilkan, dia akan langsung muncul data alumni deh. Seperti gini, data alumni misalnya namanya Desvira yang kita masukkan, jadi Devira Anastasia akan berhasil ditambahkan. Terus ada juga di sini kalau untuk pencarian, misal di data cari alumni, di sini kita masukkan aja, misal nama nih, namanya aja kita masukkan nama. Berarti nanti nama Devira langsung ditampilkan nih, misalnya nama Devira dengan NPM segini, dengan tahun lulusan 2025, jurusannya sistem informasi, kayak gitu, dan informasi lainnya. Terus di sini untuk lihat statistik, di sini kalau seperti kita telah bilang sebelumnya, kalau lihat statistik ini langsung menampilkan statistik dari tahun lulusan. Misalnya sini tahun 2025 sebelumnya dia ada 4 lulusan, terus 2022 ada 1 lulusan. Jadi secara tahun lulusan dia ada 5, terus ada statistik jurusan juga bisa lah berapa sih statistik dari setiap jurusan alumninya. Terus juga ada fakultasnya gitu, dari segi fakultasnya itu ada berapa jumlah lulusannya. Terus untuk update data juga sama aja. Kalau misalnya kita mau update, tinggal kita masuk aja NPM-nya berapa, terus kita masukkan aja. Bisa kalau emang tidak ada kolom yang diubah, langsung dikosongkan saja. Kalau misalnya memang ada diubah, langsung diketikkan saja. Misalnya di sini contohnya ada pekerjaan baru, misalnya atas nama mahasiswa Devida Vida, terus jadinya dia ubah jadi ETL developer, kayak gitu. Terus untuk hapus data, di sini juga langsung aja kita masukkan misalnya apa nih kriteria yang mau dicari, misalnya mau dihapus berdasarkan apa, apa NPM, nama, tahun lulusan, jurusan, fakultas, pekerjaan atau email dan nomor telepon. Misalnya dia berdasarkan nama, langsung aja ditulis namanya Devira dan otomatis data akan berhasil dihapus. Untuk tampilkan semua data alumni, tinggal diketik aja menu nomor 6, nanti otomatis semuanya data alumni ini akan masuk ke dalam akan mengeluarkan hasil outputan semua data alumninya kayak gitu. Terus juga untuk export atau download data di sini kita bikin pilihan 3 menu ada CSV, Excel, Excel yang XLSX sama JSON. Di sini misalnya kita mau pilih nomor 2 Excel nanti otomatis file data akan langsung berhasil di-download. Nanti kita bisa lihat hasilnya dari peragaan di Python-nya. Dan jika misalnya nomor 0 keluar itu otomatis nanti aplikasi akan keluar. Sekarang tuh. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, sistem pengelolaan data alumni ini adalah solusi efektif untuk mempermudah pendataan dan komunikasi alumni. Dengan sistem ini, institusi dapat membangun jaringan alumni yang kuat, serta memperoleh informasi yang akurat untuk pengembangan kampus di masa depan. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita dari kelompok saya akan menampilkan dari eh, eh,
aplikasinya ini sendiri 3 step. Pertama, di sini ini sebenarnya kita langsung install aja, install Gspeed Authentic Client. Jadi otomatis nanti data yang sudah kita simpan, kita tambahkan nanti akan langsung bisa masuk ke database. Terus di sini juga ada import kredensialnya. Tadi udah kita autentifikasi dengan Google sebelumnya. Di sini kita langsung aja. Di sini kan ada import, jadi kita akan import dari menggunakan Excel, terus nanti kalau sudah diimport kredensialnya, nanti dia akan langsung bisa import file dari yang kita gunakan. Jadi database-nya ini kita pakai Excel untuk sementara kayak gitu. Jika sudah teridentifikasi, di sini kita langsung uh, eh, bikin aja. Jadi di sini asal kliennya apa dari yang kita udah buat sebelumnya, terus ini namanya worksheetnya apa, data alumni. Jika misalnya spesies kita buat tidak sesuai, maka tidak akan ditemukan. Dan kalau misalnya sudah bisa, nah seperti ini. Jadi nanti kalau udah terhubung langsung dia langsung memasukkan langsung tampil lah. Jadi tidak ada kendala dari database-nya. Terus seperti biasa di sini juga ada kalian header dari yang email dari Excelnya apa, terus ini juga headernya apa. Kalau misalnya tidak sesuai dia gak akan bisa masuk. Di sini langsung kita aja definisikan untuk nambah alumni. Tadi ada NPM, nama tahun lulus, jurusan, fakultas, pekerjaan, email, dan nomor telepon. Jadi datanya kita masukkan NPM, nama tahun lulus, jurusan, fakultas, pekerjaan, email, nomor telepon. Terus setelah kita approve, bahwa datanya akan diinput dengan user enter, di mana data alumni ini kalau misalnya memang sudah berhasil ditambahkan ada akan tulisan daftar alumni dari nama alumninya akan berhasil ditemukan. Sini ada cari alumni, dia mengambil dari record yang ada di sheet Excel, terus jika tidak ada maka dia akan muncul tidak ada data alumni. Ini langsung di print, jika ada nanti akan langsung keluar nama pilihan pencariannya dan NPM, nama tahun lulus, jurusan, fakultas, pekerjaan, email, dan nomor telepon. Jika sudah ditemukan, misalnya mau masuk berdasarkan apa, nanti akan dimasukkan nomor pilihannya. Misalnya memang sudah sesuai, maka nanti pilihannya akan langsung keluar. Jika tidak, maka pilihan tidak akan valid kayak gitu. Kalau terus ini juga ada fungsi update sama seperti sebelumnya, dia akan melihat dari hasil velocity yang ada di data Excel, terus juga nanti akan langsung ke form NPM, nama tahun lulus, jurusan, fakultas, pendidikan, email, dan nomor telepon. Jika sudah nanti akan dibuka next row-nya. Jadi langsung otomatis akan ke update. Jika memang dibikin kesimpulan, kalau misalnya memang hasil yang baru ini kosong, tidak diubah, maka dia akan langsung tidak terubah. Jika memang ada, maka dia akan langsung terubah di data row-nya. Jadi dari baris ke barisnya akan langsung ke update dari user enter, langsung dia akan masuk ke data, dari informasi bahwa data berhasil diperbaharui. Sama juga untuk hapus alumni juga akan mengambil data dari yang ada di Excel. Jika sudah ada data tersebut, maka akan langsung berhasil untuk dihapus. Terus ini kita bikin definisi dari statistik angkatan. Dia akan record dari semuanya yang ada di sheet-nya. Terus jika misalnya memang belum ada, dia tidak akan bisa di-print dan akan tulisan belum ada data. Dan jika udah ada, dia akan langsung ke angka angkatan counter langsung menghitung dari tahun lulusan. Jadi juga jurusan dia akan mengkontak dari bagian jurusan, fakultas juga dia akan menghitung dari berdasarkan jurusan. Jadi kalau misalnya di sini untuk formnya jadi tahun dia akan langsung mengambil variabel dari angkatan item dan akan mengprint dari hasil hitungan berdasarkan tahun. Sama dengan jurusan dia akan menghitung jurusan dari variabel jurusan, terus fakultas juga akan langsung menghitung dari variabel fakultas. Terus tampilkan semua data, dia akan langsung menampilkan secara otomatis mengget data dari record sheet yang ada. Ini langsung kayak gini. Fungsi ekspor pun juga sama. Sebelumnya melihat dari segala isi record yang ada di sheet-nya. Jika tidak ada, maka tidak akan bisa diekspor. Jika ada, dia akan langsung mengambilkan pilihan kayak gitu. Dia mau mengambil datanya nanti bakal kalau dia CSV, dia bakal bernama data alumni CSV. Kalau XML dia bakal jadi Excel. Kalau JSON dia akan berubah JSON atau C++. Ini langsung ke mainnya, print, nanti ada inputannya. LF-nya ini menunya jika bukan dua, maka kalau bukannya satu dia akan masuk tambah alumni, kalau satu dia bakal kedua cari alumni, ketiga bakal statistik angkatan, kalau empat dia bakal cari alumni, lima bakal langsung ke
Nama alumninya, ini ada pilihan yang keenam, yang ketujuh ekspor data, yang nol ini adalah yang selesai. Contohnya kalau misalnya kita ketik aja misalnya kita cari kita mau lihat statistiknya, jadi otomatis nanti keluar seperti yang sudah kita tampilkan. Terus misalnya kita mau udah tampilkan semua datanya, kita bisa langsung lihat semuanya di sini, kalau hmm, informasi dari alumninya kayak gitu. Terus kalau misalnya dia mau ekspor data, dia langsung aja ketik dan pilih misalnya dia Excel, kita pilih kan nomor 2. Otomatis ini langsung ke download nanti sebelumnya, tapi bakal ke download setelah kita menyelesaikan proses dari aplikasi ini sendiri. Jadi nanti otomatis ke download kayak gitu. Contohnya seperti ini, kalau bisa kita keluar aplikasinya, jadi langsung dia ada downloadnya dan akan masuk ke Excel. Wait, contohnya. Jadi, data yang ditampilkan akan langsung menampilkan data dari eh, apa yang ada yang di aplikasi sebelumnya kayak nah. Jadi ini ada 4 data dari aplikasi sebelumnya. Ini akan langsung memberikan informasi secara detail di dalam aplikasi yang sudah di-download. Seperti itu. Mungkin demikian dari presentasi yang kelompok kami berikan. Mohon maaf sebelum jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.